Selamat pagi anak-anak ibu, kita lanjutkan pelajaran pengolahan data kali ini mengenai median. Kita ingatkan kembali, pengertian median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan, yang sudah berurut, dari yang terkecil sampai terbesar. Cara menentukan mediannya, jika banyak datanya itu ganjil, misalnya datanya sebanyak 7, 9, 11, 13 seperti itu, maka mediannya adalah data yang terletak paling tengah, ya, ini tengah. Kemudian jika banyak datanya genap, mediannya adalah jumlah dua data yang terletak di tengah kemudian dibagi dua. Untuk lebih jelas kita lihat contohnya. Misalnya ini, ada data-data nilai ulangan matematika. Nah, dia mendapat nilai 8, kemudian 6, kemudian 9, kemudian 7, kemudian 7, kemudian 6, kemudian 6, 8, 9, 8, 7. Ada 11 kali ulangan. Ya, si Rizky ini namanya anaknya di sini. Inilah data-data data nilai yang diperoleh Rizky dalam 11 kali ulangan. Nah, untuk dapat mediannya kita urutkan dulu. Yang terkecil dulu adalah angka 6 dan ada 3 kali dia mendapat nilai 6. Buat data pertama itu, data kedua, data ketiga berarti 6. Ya, ini dia 1, 2, 3. Kemudian dia mendapat nilai 7 sebanyak 3 kali juga. Kemudian buatlah sini 1, 2, 3. Berarti data keempat, kelima, keenam. Kemudian nilai 8 ada juga 3 kali. 1, 2, 3. Maka ini data ke 7, 8, 9 adalah angka 8. Ini data ke-7, data ke-8, data ke-9. Nah, kemudian nilai 9 ada 2. Maka buatkan dia data ke-10 dan data ke-11 itu 9. Yang adanya ada sebanyak 11 data. Ini ganjil. Maka mediannya ini yang di tengah nih. Membagi menjadi 2 bagian sama persis. Ya, ke sana ada 5 angka, ke kanan juga ada 5 angka. Maka ini pas persis dia angka tengahnya. Maka inilah mediannya itu 7. Nah, kemudian berarti data ke-6 ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-6 ini. Ya, kemudian ini 5 lagi di sebelah kanannya. Nah, kemudian ini contoh dari ini kalau ganjil. Nah, ini kalau jumlah datanya genap. Terlihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Urutkan dulu. Data pertama harus nilai yang terkecil. Ada berapa nilai 6 di sini? Ini yang terkecil 6. Ada 2. Maka data pertama dan data kedua adalah angka 6. Nilai 6. Dan kemudian angka 7 dia dapat 3 kali. Maka data ke 3, 4, dan 5 adalah angka 7. Kemudian angka 8 juga 3 kali. Maka data ke-6, ke-7, dan ke-8 adalah angka 8 ini. Nah, kemudian dia mendapat nilai 9 sebanyak 2 kali. Maka inilah data ke-9 dan ke-10. Ya, banyak datanya itu 10 genap. Maka menentukan mediannya, lihat sini 1, 2, 3, 4 di sebelah kiri, 1, 2, 3, 4 di sebelah kanan. Yang tengah-tengah ini 7 dan 8. Nah, 7 dan 8 ini dijumlahkan 15, kemudian dibagi 2. Ya, dapatlah 7,5 atau 7,5 lah rata-rata nilai ujian yang diperoleh Rizky sebanyak 10 kali ulangan bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau menentukan data dari tabel, perhatikan ini tabel nilai ulangan matematika siswa dalam satu kelas. Nah, kemudian lihat yang mendapat nilai 6, ini nilai 6 yang terendah ya, 6, 7, 8, 9. Yang mendapat nilai 6 itu ada 3 siswa. Maka data pertama, kedua, dan ketiga adalah nilai 6. Dan mendapat nilai 7 itu ada 6 siswa. Maka data keempat, 5, 6, 7, 8, 9 itu adalah nilai 7. Ya, nilai keempat sampai ke 9 karena dia setelah ini kan 3 data tadi 6. Maka nilai keempat baru dimulai yang ke-7. Data keempat sampai data ke-9 karena ada 6 orang. Nah, kemudian nilai 8 ada 4 orang. Maka ini data ke-10 sampai 13. Nah, kemudian ini nilai 9 ada 2 orang.
maka itu data ke-14 dan 15. Ya, jadi ini banyaknya siswa ini semua adalah 15 orang. Ya, 3 tambah 6 tambah 4 tambah 2, 15. Nah, bagaimana menentukan mediannya? Mari kita perhatikan. Angka 6 ada 3 siswa, maka frekuensi kumulatifnya 3. Maksudnya data pertama sampai data ketiga. Nah, kemudian yang mendapat nilai 7 itu ada 6 orang. Tambahkan 3 tambah 6, maka frekuensi kumulatifnya 9. Ini 3 tambah 6. Berarti ini maksudnya mulai dari data keempat lah nilai 7. Ya, sampai 6 orang. Berarti 4 sampai data keempat sampai data ke-9 itulah yang bernilai 7. Kemudian 8. Ya, tadi caranya 3 tambah 6, 9. Maka dia dari data keempat sampai ke-9 itu di sini, di nilai 7. Nah, kemudian nilai 8 ada 4 orang. Ya, 3 tambah 6 tambah 4, 13. Atau langsung saja 9 tambah 4. Kan sama itu, 3 tambah 6 tambah 4, 13. Sama dengan 9 tambah 4, 13. Nah, berarti itu maksudnya data ke-10 ini kan tadi selesainya sampai 9. Maka data ke-10 sampai 13 ini ada di angka 8. Ya, jadi angka 8. Nah, kemudian yang mendapat nilai 9 ada 2 orang. Maka data kumulatifnya 3 tambah 6 tambah 4 tambah 2 itu sama dengan 15. Atau langsung saja 13 tambah 2. Ini tadi 13 tambah 2 sama dengan 15. Ya, atau langsung boleh juga 3 tambah 6 tambah 4 tambah 2 biar nggak lupa. Nah, berarti ini maksudnya data setelah 13, 14 dan 15 kan 2 orang. Nah, itulah yang mendapat nilai 9. Nah, kemudian coba kita lihat caranya. Banyak datanya kan 15. Mediannya 15 ini tadi ditambah 1. Baru dibagi 2. 15 tambah 1 kan 16. 16 bagi 2 8. Ya, 16 bagi 2 8. Maka data ke-8 lah mediannya. Mana data ke-8? Lihat, tadi kan dibilang data 1 sampai 3 di sini. 4 sampai 9 di sini. Berarti data 8 di antara ini tadi. Karena ini 4 sampai 9. Maka disinilah dia data ke-8. Nilai berapakah itu? Nilai 7. Ya, nilai 7. Maka mediannya adalah 7. Ya, karena nilai 7 ini nanti data ke-8. Kalau kalian urutkan pun nanti ini, kalian dapat nanti data ke-8 itu memang nilai 7. Misalnya kalian urutkan nih. 6 ada 3 orang. 6, 6, 6. 7 ada 6 orang. 7, 7, 7 sampai 6 kali. Kemudian 8 ada 4 orang. 8, 8, 8, 8. Nah, itu nanti kan semua jumlahnya 15. Ya, 15 kan 7. 15 ini kan angka tengahnya angka ke-8 ini nih. Data ke-8. Dia akan membagi 7 ke sana, 7 ke kanan, 7 ke kiri, 7 ke kanan. Maka di tengah itu ada data ke-8. Data ke-8 itu adalah terletak di nilai 7 ini. Karena tadi sudah kita buat data nilai 6 ada 3 orang, 3 data. Nilai ke-7 ada 6 orang, 3 tambah 6, 9. Maka dari 4 sampai 9. Nah, data ke-8 berarti ada di frekuensi ini. Data ke-8 antara 4 sampai 9 tadi, maka lihat nilainya 7. Maka mediannya 7. Begitu juga lah diagram batang. Nah, misalnya lihat ini. Ya, nomor sepatu. Ya, yang nomor sepatunya 33 sebanyak 16 siswa. Frekuensi kumulatifnya 16. Ini udah berurut ya, 33 sampai 37 nomor sepatunya. 33 dan 16 orang berarti data pertama sampai 16 siswa itu nomor sepatunya 33. 33, 33, 33, begitu tulis sampai 16. Kalau ditulis ini nggak usah kita tulis, buat cara singkat. Ya, berarti 33 ini frekuensi kumulatifnya 16 orang. Kemudian yang 34 ini ada 5 orang kan, antara 4 dengan 6 ini 5. Nah, 5 orang, maka 16 tambah 5 kan 21. Maka ini data ke-17 sampai 21 itu nomor sepatunya 34. Nah, kemudian yang nomor sepatunya 35 ada 8 orang. Ya, maka 16 tambah 5 tadi 21 tambah 8 29 karena 8 orang kan 29. Nah, jadi ini
data ke 22 sampai 29 itu nih nomor sepatunya 35. Kemudian 36 itu ada 6 orang ya. Maka ini tadi 29 tambah 6 sama dengan 35. Nah, 35. Nah, ini kan ada 29 terakhir. Maka data ke 30 sampai 35 itu adalah yang nomor sepatunya 36. Kemudian yang nomor sepatunya 37 ada 5 orang juga. Maka 35 ditambah 5 sama dengan 40. Jadi data ke 36 sampai 40 itu adalah yang nomor sepatunya 37. Nah, jadi ada 40 data nih, 40 anak ternyata. Nah, 40 coba dibagi 2. 40 dibagi 2 kan 20. Tambahkanlah 1. Ya, berarti data ke 21 itu di mana berada data ke 21? Ini dia. Ini tadi kan dari 17 sampai 21 di sini. 34. Berarti mediannya adalah 34. Nah, kemudian diagram garis. Perhatikan ini suhu badan pasien selama 7 jam. Jadi seorang pasien setiap jam selama 7 jam itu diperiksa suhu badannya. Nah, pada pukul 6 suhu badannya 39. Pada pukul 7 turun menjadi 38. Pada pukul 8 naik menjadi 40 derajat Celcius. Nah, pada pukul 9 masih juga 40 derajat Celcius. Nah, pukul 10 dia turun normal menjadi 37 derajat Celcius. Pada pukul 11 dia naik lagi 39. Nah, pada pukul 12 dia turun lagi menjadi 38. Jadi banyak datanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 7, banyak datanya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganjil. Nah, urutkan dulu dari suhu badan yang terendah. Suhu badannya terendah itu ada 37. Kemudian yang hanya satu kali dia. Hanya satu kali 37, yaitu pada pukul 10 ini hanya sekali. Kemudian 38. Ya, 38 ada 2 kali, maka buat dia 2 kali. Kemudian 39 juga ada 2 kali. Maka buat dia sebanyak 2 kali. Kemudian 40 juga ada 2 kali. Ya, buat 2 kali 40. Ya, jadi banyak data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah pas 7. Ya, lihatlah mediannya yang paling tengah. 3 di sini dibagi 3 di sini karena ada ganjil kan. Maka data ke 4 ini 39 derajat Celcius itulah mediannya. Ya, ini tidak perlu dikali-kalikan lagi karena memang hanya waktu ini kan 1 jam saja, jadi nggak perlu dikali berapa kali berapa, nggak usah, langsung saja dibagi 2 ini, ke sana 2 kemari, jadi pas dia dibagi 2 sama banyak, ke sini 3 data, ke sini 3 data, ini yang paling tengah, maka medianya adalah 39 derajat Celcius. Nah, kemudian kita akan masuk ke diagram gambar. Perhatikan, ini diagram gambar contohnya. Data penjualan buku selama 5 bulan. Ini kan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi banyaknya data 5 ini. Banyak data 5 ya. Nah, Januari berapa buku? Lihat keterangan di bawah. Warna biru mewakili 10 buku. Tiap satu warna hitam mewakili 5 buku. Berarti Januari ini 10, 10, 5, maka dia 25. Nah, Januari itu 25 buku. Kemudian Februari 1, 2, 3, 4 kali 10, 40 ya. Ini kan 10, 10, 10, 10, 40. Kemudian buat sini 40. Kemudian Maret 1, 2, 3, 4. Ini semuanya 10, 40 tambah 5 karena yang buku hitam tadi mewakili 5. Maka ini 45. Nah, kemudian April ini hanya terjual 15 buku, 10 dengan 5, 15 ya. Jadi 15, kemudian yang paling banyak itu di bulan Mei. 10, 10, 10, 10, 10, 5 kali dia. Maka 50 buku. Nah, ini urutkan dulu. 15 yang paling kecil buat 15, kemudian 25, kemudian 40,
45 dan 50. Ini udah berurut dari yang paling kecil sampai yang terbesar, baru ambil nilai tengahnya. Ini membagi 2 sama banyak datanya. Kemari 2, kemari 2, ini nilai paling tengah, maka median dari data tersebut adalah 40. Jadi nanti seperti itulah kalian buat untuk mengerjakan soal di buku kita di halaman 134 sampai halaman 135 nomor 1 sampai 5 ya anak-anak ibu. Selamat berlatih.